Contoh 6.3, hitunglah integral X dengan batas 0 hingga 1 hitunglah integral X min X kuadrat dengan batas 0 hingga 1 dx dengan menggunakan kaidah Simpson 1/3 dan jumlah upat selang yang digunakan adalah n sama dengan 10. Lalu taksirlah batas-batas galatnya. Penyelesaian H sama dengan 1 min 0/10 sama dengan 0.1. Tabel titik-titik di dalam selang 0 hingga 1 dengan H sama dengan 0.1 sebagai berikut. Dengan R, XR, dan FR. Nilai integrasi fx di dalam selang 0 hingga 1 adalah I sama dengan integral X min X kuadrat dengan batas 0 hingga 1 dx sehingga H/3 F0 ditambah 4 F1 ditambah 2 F2 ditambah 4 F3 ditambah 2 F4 ditambah 4 F5 ditambah 2 F6 ditambah 4 F5 ditambah 2 F6 ditambah 4 F7 ditambah 2 F8 ditambah 4 F9 ditambah F10 sehingga 0.1 dikali 1.0000 ditambah 4 dikali 0.99050 ditambah dengan titik ditambah 0.367879 sehingga menghasilkan 0.746825. Taksiran galatnya adalah F pangkat 4X sama dengan 4 dikali 4X kuadrat min 12 min X pangkat 2. Nilai minimum F pangkat 4X adalah pada X sama dengan 2.5 ditambah 0.5 akar 10 dengan F pangkat 4 0.5 ditambah 2.5 ditambah 0.5 akar 10 sama dengan negatif 7.359. Sedangkan nilai maksimumnya F pangkat 4X adalah pada X sama dengan 0 dengan F pangkat 4 0 sama dengan 12. Maka batas-batas galatnya adalah E total sama dengan min H pangkat 4/180 dikali B min A F aksen 4T sama dengan min 0,1 pangkat 4/180 1 min 0 X dengan min 7.359 minimum sama dengan 0 negatif 0.00004 dengan 12 sebagai maksimum sama dengan 0.0006. Jadi galat integrasinya E total terletak di antara E total lebih dari negatif 0.00004, E total kurang dari 0.00006. Di sini nilai sejati I harus terletak di antara 0.74685 dikurangi 0.00004 sama dengan 0.7468521 dan 0.7468525 ditambah 0.00006 sama dengan 0.7468531 atau I lebih dari 0.7468521 I kurang dari 0.7468531. Kaidah Simpson 3/8. Pada kaidah sebelumnya, kaidah Simpson 1/3, hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Misalkan sekarang fungsi fx kita hampiri dengan polinom interpolasi derajat 3. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom derajat 3 tersebut. Parabola akan ditunjukkan pada gambar 6.11. Untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3 dibutuhkan 4 buah titik data. Misalkan titik-titik tersebut 0,F0, H,FH, 2H,F2H, dan 3H,F3H. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 3 yang melalui keempat buah titik itu adalah P3X sama dengan Fx0 ditambah X per H delta F
X0 ditambah X dikali X min H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat Fx0 ditambah X dikali X min H dikali dengan X min 2H per 3 faktorial H pangkat dikali X min H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat F0 ditambah X dikali X min H dikali X min 2H per 3 faktorial H pangkat 3 delta pangkat 3 Fx. Integrasi P3X di dalam selang 0 hingga 3H adalah I sama dengan integral Fx dengan batas 0 hingga 3H dx dengan atau sama dengan integral P3X dengan batas 0 hingga 3H. Integral F0 ditambah X per H delta Fx0 ditambah X dikali X min H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat F0 ditambah X dikali X H min X min 2H per 3 faktorial H pangkat 3 delta pangkat 3 Fx0 dengan batas 0 hingga 3H dx. Dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah Simpson 1/3 diperoleh delta X. Integral Fx dengan batas 0 hingga 3H dx sehingga diperoleh 3H per 8 F0 ditambah 3 F1 ditambah 3 F2 ditambah F3 yang merupakan kaidah Simpson 3/8. Galat kaidah Simpson 3/8 adalah E 3/80 H pangkat 5 F0 aksen 4T dengan T lebih besar dari 0 dan kurang dari 3H. Jadi kaidah Simpson 3/8 ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral Fx dengan batas 0 hingga 3H dx 3H per 8 F0 ditambah 3 F1 ditambah 3 F2 ditambah F3 ditambah dengan OH pangkat 5. Sedangkan kaidah Simpson 3/8 gabungan adalah integral Fx dengan batas A hingga B dx sehingga menghasilkan 3H per 8 F0 ditambah 3 F1 ditambah 3 F2 ditambah 3 F3 ditambah 3 F4 ditambah 3 F5 ditambah 2 F6 ditambah 3 F7 ditambah 3 F8 ditambah 2 F9 ditambah 2 Fn-3 ditambah 3 Fn-2 ditambah 3 Fn-1 ditambah Fn. Sehingga menghasilkan 3H per 8 dalam kurung F0 ditambah 3 sigma Fi ditambah 2 sigma Fi ditambah Fn. Persamaan tersebut mudah dihafalkan dengan menggunakan pola suku-sukunya 1,3,3,2,3,3,2,3,3,1 dan 2,3,3,1. Namun penggunaan kaidah Simpson 3/8 memiliki syarat jumlah upah selang N harus kelipatan 3. Galat kaidah 3/8 Simpson gabungan adalah E total dengan sigma sama dengan negatif 3H pangkat 5 per 80 F aksen 4T sehingga negatif 3H pangkat 5 per 80 sigma F aksen 4T sama dengan negatif 3H pangkat 5 per 80 dikali N per 3 F aksen 4T sehingga menghasilkan H pangkat 5 per 80 dikali B min A per H F aksen 4T yang menghasilkan B min A dikali H pangkat 4 per 80 F aksen 4T dengan T lebih dari A dan T kurang dari B. Jadi kaidah Simpson 3/8 ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral Fx dengan batas A hingga B dx sama dengan 3H per 8 F0 ditambah 3 sigma Fi ditambah 2 sigma Fi ditambah 0 ditambah OH pangkat. Kaidah Simpson 3/8 memiliki orde galat yang sama dengan orde galat kaidah Simpson 1/3. Namun dalam praktek, kaidah Simpson 1/3 biasanya lebih disukai daripada kaidah Simpson 3/8 karena dengan titik Simpson 1/3 sudah diperoleh periode ketelitian yang sama dengan 4 titik Simpson 3/8. Tetapi untuk N kelipatan 3 kita hanya dapat menggunakan kaidah Simpson 3/8 dan bukan Simpson 1/3. Program kaidah Simpson 3/8. Prosedur Simpson 3/8 A, B titik 2 real
n integer var i real. Menghitung integrasi fx di dalam selang A hingga B dan jumlah upah selang sebanyak n dengan syarat n harus kelipatan 3. K awal harga A, B, dan N sudah terdefinisi dengan syarat N kelipatan 3. K akhir I adalah hampiran integrasi yang dihitung dengan kaidah 3/8 Simpson. Var H, X, sigma, titik 2 real, R, titik 2 integer, H, titik 2 sama dengan B, min A, N sebagai jarak antar titik, X, titik 2 sama dengan A, awal selang integrasi, I sama dengan I, titik 2 sama dengan FA plus FB, sigma, titik 2 sama dengan 0, for R sama dengan itu N-1 do, X, titik 2 sama dengan X plus H, if R mod 3 sama dengan 0, then dengan R 3,6,9 N-3. Sigma titik 2 sama dengan sigma ditambah 2 bintang fx dengan else dengan R tidak boleh sama dengan 3,6,9 N-1. Sigma titik 2 sama dengan sigma ditambah 3 bintang fx N-I titik 2 sama dengan I ditambah sigma bintang 3 bintang H/8 sebagai nilai integrasi numerik. Metode integrasi numerik untuk yang berbeda-beda. Misalkan jarak antara titik-titik data dalam selang A hingga B tidak berseragam. Beberapa titik data mempunyai jarak H3. Integrasi numerik dalam selang A hingga B dilakukan dengan mengkombinasikan kaidah integrasi yang sudah ada. Misalnya kombinasi kaidah trapesium, kaidah 1/3 Simpson, dan 3/8 Simpson. Berdasarkan orde galatnya, kaidah 1/3 Simpson dan kaidah 3/8 Simpson lebih teliti daripada trapesium. Karena itu, kaidah 1/3 Simpson diterapkan bila jumlah upah selang yang bertetangga genap, sedangkan kaidah 3/8 Simpson diterapkan bila jumlah upah selang yang bertetangga ganjil dan kelipatan 3. Sisanya dihitung dengan kaidah trapesium, jadi dapat diringkas sebagai berikut. A. Untuk sejumlah upah selang berurutan dengan jarak sama adalah genap, gunakan kaidah 1/3 Simpson. Untuk sejumlah upah yang B, untuk sejumlah upah selang berurutan yang berjarak sama adalah kelipatan 3, gunakan kaidah 3/8 Simpson. Untuk sejumlah upah selang yang tidak berjarak sama dengan tetangganya, gunakan kaidah trapesium. Contohnya dapat dilihat pada gambar 6.12, 4 buah upah selang pertama berjarak sama, lebih baik menggunakan kaidah Simpson 1/3 karena jumlah upah selang genap. 3 buah upah selang berikutnya berjarak sama, lebih baik menggunakan kaidah Simpson 3/8 karena jumlah upah selang kelipatan 3. 2 buah upah selang berikutnya masing-masing berbeda lebarnya, maka setiap upah selang dihitung integrasinya dengan kaidah trapesium. Untuk yang selanjutnya dijelaskan Mbak Asli. Di unrecord sih, Sir. Selanjutnya adalah bentuk umum metode Newton-Cotes. Kaidah trapesium, kaidah Aku wis entek iku. 2 giga. Dalam hal ini fx sama dengan fxr, di mana xr sama dengan a plus rh dan h sama dengan b min a per n. E menyatakan galat, sedangkan alfa dan wi adalah konstanta.
Dari tabel di atas, nilai-nilai W akan semakin besar dengan membesarnya N. Dari teori Galat sudah diketahui bahwa pengurangan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil di dalam komputer dapat menyebabkan Galat pembulatan. Dengan alasan itu, maka metode Newton-Cotes orde tinggi kurang disukai. Alasan lainnya, orde metode menyatakan ketelitian hanya jika ranah integrasi A, B cukup kecil sehingga turunan fungsi hampir tetap di dalam ranah nilai tersebut. Sebagai implikasinya, metode Newton-Cotes orde tinggi tidak lebih teliti daripada metode orde rendah bila turunannya berubah secara signifikan di dalam ranah tersebut. Sebagai contoh adalah perhitungan integrasi L sama dengan integral akar 2 ditambah 2 cos X pangkat 2 dengan batas 0 sampai hingga X ditambah 4 sin pangkat 2 dx. Hasil perhitungan L dengan metode Newton-Cotes orde N sama dengan 2 sampai orde N sama dengan 10 adalah sebagai berikut. Nah, nilai integrasi sejati diketahui atau ditemukan L sama dengan 8,00000. Hasil di atas menggambarkan hasil integrasi yang nilainya semakin tidak bagus dengan semakin tingginya orde metode Newton-Cotes atau N. Dari N sama dengan 2 sampai N sama dengan 8, nilai L mendekati hasil sejati yaitu 8,00000. Setelah N sama dengan 8, galatnya meningkat. Peningkatan galat disebabkan oleh galat penambahan dan pengurangan bilangan-bilangan yang sangat besar di dalam metodenya. Yang selanjutnya adalah singularitas. Kita akan kesulitan melakukan menghitung integrasi numerik apabila fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan T. Dalam hal ini, T lebih dari A atau T kurang dari B. Misalnya, dalam menghitung integrasi I sama dengan integral cos X per akar X dengan batas 0 hingga 1 dx fungsi fx sama dengan cos x akar x jelas tidak terdefinisi di x sama dengan 0. Begitu juga apabila perhitungan integrasi I sama dengan integral 1 per x min 1 dengan batas 0,5 hingga 2 dx menggunakan h sama dengan 0,1, titik diskrit dx sama dengan 1 tidak dapat dihitung sebab fungsi fx sama dengan 1 per x min 1 tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Fungsi tidak terdefinisi di x sama dengan 1 untuk t lebih dari atau sama dengan a atau t kurang dari atau sama dengan b dinamakan fungsi singular. Singularitas juga muncul pada fungsi yang turunannya tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Untuk T lebih dari atau sama dengan A atau T kurang dari atau sama dengan B, misalnya hasil perhitungan integrasi integral akar X dengan batas 0 hingga 1 memperlihatkan hasil yang menyimpang meskipun fungsi fx sama dengan akar X sendiri. Terdefinisi untuk semua X sama dengan T untuk T lebih dari atau sama dengan A atau T kurang dari atau sama dengan B. Penyimpangan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan integral akar X dengan batas 0 hingga 1 dihitung dengan kaidah trapesium. Tinjau kembali galat total pada kaidah trapesium yang telah dijelaskan oleh Mbak Sera, maka ditemukan etot sebagai berikut. Dalam persamaan P.6.4 menyeratkan bahwa galat integrasi integral fx dengan batas a hingga b dx akan besar apabila f aksen a atau f aksen b tidak ada. Singularitas harus dihilangkan dengan cara memanipulasi persamaan fungsi sedemikian sehingga ia tidak singular lagi. Sebagai contoh 6.4. Ubahlah fungsi integrasi I sama dengan integral cos X per akar X dengan batas 0 sampai 1 dx sehingga menjadi tidak singular lagi. Penyelesaiannya, fungsi fx sama dengan cos X per akar X tidak terdefinisi di X sama dengan 0. Misal, X sama dengan U pangkat 2 dx sama dengan 2 U du, batas-batas selang integrasi juga berubah. X sama dengan 0, maka U sama dengan akar X sama dengan 0. Jika X sama dengan 1, maka U sama dengan akar X sama dengan 1. Maka dapat diketahui I sama dengan integral cos X per akar X dengan batas 0 hingga 1 dx dihasilkan
dihasilkan integral 2 cos U kuadrat dengan batas 0 hingga 1 DU tidak singular lagi. Contoh 6.5, ubahlah fungsi integral I sama dengan integral akar X dengan batas 0 hingga 1 dx sehingga menjadi tidak singular lagi. Fungsi fx sama dengan akar X singular sebab turunannya adalah 1/2 akar X, tidak terdefinisi di X sama dengan 0. Misal X sama dengan U kuadrat, maka dx sama dengan 2U du. Batas-batas selang integrasi juga berubah. X sama dengan 0, maka U sama dengan akar X, sehingga sama dengan 0. X sama dengan 1, maka U sama dengan akar X sama dengan 1. Maka I sama dengan integral akar X dengan batas 0 hingga 1 dx sama dengan integral 2U kuadrat du dengan batas 0 hingga 1 tidak singular lagi. Contoh 6.6, ubahlah fungsi integrasi berikut sehingga menjadi tidak singular. I sama dengan integral dx per akar sin X dikali 1 min X pangkat 3 dengan batas 0 hingga 1 dapat diselesaikan sebagai berikut. Ini masih sama ya teman-teman ya. Mengingat lim U0 sin U kuadrat per U kuadrat sama dengan 1, maka integral 1 maka I1 sama dengan 2 dikali integral 1 per akar 1 min 2 pangkat 6 dengan batas 0 hingga akar A du tidak singular lagi. I2 sama dengan integral 1 per akar sin X dikali 1 min X pangkat 3 dengan batas A hingga 1 tidak dapat diterapkan pemisalan X sama dengan U pangkat 2. Uraikan 1 min X pangkat 3 menjadi 1 min X dikali 1 ditambah X pangkat 2. I2 sama dengan integral dx per akar sin X dikali 1 min X dikali 1 plus X pangkat 2 dengan batas A hingga 1. Misalkan 1 min X sama dengan U kuadrat sehingga negatif dx sama dengan 2U du. Batas-batas integrasi batas-batas integrasi X sama dengan 1 sehingga U sama dengan akar 1 min X sama dengan 0. X sama dengan A sehingga U sama dengan akar 1 min A. Penggunaan ekstrapolasi untuk integrasi. Misalkan, IH adalah perkiraan nilai integrasi dengan jarak antara titik data adalah H dengan H kurang dari 1 dari persamaan galat kaidah integrasi atau trapesium, Simpson 1/3 dan lain-lain yang dinyatakan dalam notasi orde. E sama dengan O HP. Dapat dilihat bahwa galat E semakin kecil bila digunakan H yang semakin kecil seperti yang ditunjukkan oleh diagram garis berikut. Nah, seperti ini. Nilai sejati integrasi adalah bila H sama dengan 0, tetapi pemilihan H sama dengan 0 tidak mungkin kita lakukan di dalam rumus integrasi numerik, sebab ia akan membuat nilai integrasi sama dengan 0. Yang dapat kita peroleh adalah perkiraan nilai integrasi yang lebih baik dengan melakukan ekstrapolasi ke H sama dengan 0. Ada dua macam metode ekstrapolasi, yaitu ekstrapolasi Richardson dan ekstrapolasi Aitken. Yang pertama, ekstrapolasi Richardson, pandang kembali kaidah trapesium. Nah, dapat ditulis sebagai integral fx dengan batas a hingga b dx sama dengan 1 dikali h ditambah ch kuadrat. Dengan IH adalah integrasi dengan menggunakan kaidah trapesium dengan jarak antar titik selebar H dan C sama dengan B min A dikali turunan T, turunan kedua T dibagi 12. Secara umum kaidah integrasi yang lain dapat kita tulis sebagai integral fx dengan batas A hingga B dx adalah 1H ditambah CH pangkat Q. Dengan C dan Q adalah konstanta yang tidak bergantung pada H. Nilai Q dapat ditentukan langsung dari orde galat kaidah integrasi. Misalnya kaidah trapesium, O, H pangkat 2 dengan Q sama dengan 2, kaidah titik tengah OH pangkat 2 dengan Q sama dengan 2, dan kaidah 1/3 Simpson, OH pangkat 2 dengan Q sama dengan
4. Tujuan ekstrapolasi Richardson ialah menghitung nilai integrasi yang lebih baik dibandingkan dengan I. Misalkan, J adalah nilai integrasi yang lebih baik dibandingkan dengan I dengan jarak antar titik adalah H. J sama dengan IH ditambah CH kuadrat. Ekstrapolasikan H menjadi 2H, lalu hitung integrasi numeriknya. J sama dengan I dikali 2H. I 2H ditambah C 2H pangkat 2. Eliminasikan C dari kedua persamaan dengan menyatakan persamaan P.6.43 dan persamaan P.6.43. 1H ditambah CH pangkat Q sama dengan I 2H ditambah C 2HQ. Sehingga diperoleh C sama dengan IH dikurangi I 2H per 2Q-1 dikali H pangkat Q. Sulihkan persamaan P6.45 ke dalam P6.43 untuk memperoleh J sama dengan IH ditambah IH men I 2H per 2 pangkat Q men 1. Yang merupakan persamaan ekstrapolasi Richardson. Ekstrapolasi Richardson dapat diartikan sebagai berikut. Mula-mula hitunglah nilai integrasi dengan kaidah yang sudah baku dengan jarak antar titik selebar H untuk mendapatkan IH. Kemudian hitung kembali nilai integrasi dengan jarak antar titik selebar 2H untuk memperoleh I2H. Akhirnya hitung nilai integrasi yang lebih baik dengan menggunakan persamaan P.6.46. Sebagai contoh, bila IH dan I2H dihitung dengan kaidah trapesium Q sama dengan 2, maka ekstrapolasi Richardson-nya adalah J sama dengan IH ditambah 1/3 IH dikurangi I2H. Dan bila IH dan I2H dihitung dengan kaidah 1/3 Simpson dengan Q sama dengan 4, maka ekstrapolasi Richardson-nya adalah J sama dengan IH ditambah 1/15 kali IH men I2H. Perhatikanlah bahwa suku 1/3 pada persamaan P647 dan suku 1/5 P648 merupakan faktor koreksi. Artinya, nilai taksiran integrasi IH dapat ditingkatkan menjadi nilai yang lebih baik dengan menambahkan faktor koreksi tersebut. Contoh 6.7. Hitung kembali integrasi integral 1/1 plus X dengan batas 0 hingga 1 dx dengan menggunakan ekstrapolasi Richardson yang dalam hal ini IH dan I2H dihitung dengan kaidah trapesium dan H sama dengan 0,125. Jumlah upah selang N sama dengan 1 min 0 per 0,125 sama adalah 8. Dengan tabel titik-titik di dalam selang 0,1 dengan H sama dengan 0,125 sebagai berikut. IH adalah nilai integrasi dengan kaidah trapesium menggunakan H sama dengan 0,125. IH sama dengan integral 1 per 1 ditambah X dengan batas 0 hingga 1 dx dihasilkan sedemikian 0,69412. I2H adalah nilai integrasi dengan kaidah trapesium menggunakan 2H sama dengan 0,250. I2H sama dengan integral 1/1 plus X dengan batas 0 hingga 1 dx dihasilkan. Selanjutnya, contoh 6.8. Diperlihatkan bahwa bila IH dan I2H dihitung dengan kaidah trapesium, maka persamaan ekstrapolasi Richardson menyatakan kaidah Simpson 1/3. Penyelesaiannya, kaidah 1/3 Simpson untuk sepasang upah selang dengan adalah lihat gambar 6.10. Adalah saat I sama dengan integral fx dengan batas 0 hingga 2h dx. IH dan I2H adalah perkiraan hasil integrasi dengan kaidah trapesium menggunakan pias masing-masing selebar H dan 2H. IH sama dengan H per 2 F0 ditambah F1 plus H per 2 F1 ditambah F2 sama dengan H per 2 F0 plus 2 F1 plus F2. I2H sama dengan 2H per 2 dikali F0 plus F2 sama dengan H dikali F0 plus F2. Ekstrapolasi Richardson-nya Q sama dengan 2. J sama dengan IH ditambah
1/3 dikali IH min I 2H. Maka dihasilkan H/3 dikali F0 plus 4F1 plus F2 yang merupakan kaidah Simpson 1/3. Jadi berdasarkan definisi ekstrapolasi Richardson, kaidah Simpson 1/3 adalah perkiraan integrasi yang lebih baik daripada kaidah trapesium. Contoh ini bersesuaian dengan jawaban contoh 6.7. Sebab nilai integrasi dengan ekstrapolasi Richardson sama dengan nilai integrasi yang diperoleh dengan kaidah Simpson 1/3. Lihat jawabannya pada contoh 6.2. Persamaan ekstrapolasi Richardson memenuhi semua kaidah integrasi yang diturunkan dengan metode Pias maupun metode Newton-Cotes. Kita pun dapat menurunkan kaidah integrasi numerik yang baru dengan menerapkan ekstrapolasi Richardson. Misalnya, bila IH dan I2H dihitung dengan kaidah Simpson 1/3, maka ekstrapolasi Richardson menyatakan kaidah boleh. Buktikan J sama dengan integral Fx dengan batas 0 hingga 4 HDX sama dengan 2H/45 dikali 7F0 ditambah 32F1 ditambah 12F2 ditambah 32F3 ditambah 7F4. Yang berarti kaidah boleh merupakan taksiran integrasi yang lebih baik daripada kaidah Simpson 1/3. Diterapkan secara terus-menerus akan diperoleh nilai integrasi yang semakin lama semakin baik atau galatnya semakin kecil. Metode penerapan ekstrapolasi Richardson seperti ini dinamakan metode Romberg. Selanjutnya adalah metode Romberg. Didasarkan pada perluasan ekstrapolasi Richardson untuk memperoleh nilai integrasi yang semakin baik, sebagai catatan setiap penerapan ekstrapolasi Richardson akan menaikkan orde galat pada hasil solusinya sebesar 2. Dituliskan 0 H/2N, maka 0 H/2N ditambah 2. Misalnya, bila IH dan I2H dihitung dengan kaidah trapesium yang berorde galat 0 OH/2, maka ekstrapolasi Richardson menghasilkan kaidah Simpson 1/3 yang berorde OH/4. Selanjutnya, bila IH dan I2H dihitung dengan kaidah Simpson 1/3, ekstrapolasi Richardson menghasilkan kaidah boleh dengan berorde OH/6. Tinjau kembali persamaan ekstrapolasi Richardson. Misalkan I adalah nilai integrasi sejati yang dinyatakan sebagai I sama dengan AK ditambah CH/2 ditambah DH/2 ditambah ditambah DH/4 ditambah EH/6 ditambah seterusnya, yang dalam hal ini H sama dengan B min A per A dan AK adalah perkiraan nilai integrasi dengan kaidah trapesium dan jumlah Pias N sama dengan 2 pangkat K. Orde galat AK adalah OH/2. Sebagai contoh, selang AB dibagi menjadi 64 buah pias atau upah selang. Perhatikan gambar 6.13. Ada 3 AK yang pertama dilukiskan, yaitu A0, A1, dan A2. Dengan jumlah upah selang masing-masing N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 4. Gunakan A0, A1, hingga AK pada persamaan ekstrapolasi Richardson untuk mendapatkan runtunan B0, B1, hingga BK, yaitu BK sama dengan AK ditambah AK min 1 per 2 pangkat 2 min 1. Jadi nilai I yang lebih baik sekarang adalah I sama dengan BK ditambah D aksen H/4 plus EH/4 ditambah seterusnya dengan orde galat BK adalah OH/4. Selanjutnya gunakan B1, B2, hingga BK pada persamaan ekstrapolasi Richardson untuk mendapatkan runtunan C2, C3, hingga CK. Yaitu dengan cara CK sama dengan BK ditambah BK min 1 per 2 pangkat 4 min 1. Jadi nilai I yang lebih baik sekarang adalah I sama dengan CK ditambah E
turunan kedua H pangkat 6 ditambah seterusnya dengan orde galat C adalah H pangkat 6. Seterusnya seperti itu, teman-teman. Jadi nilai I yang lebih baik sekarang adalah I sama dengan DK ditambah E turunan ketiga H pangkat 8 ditambah seterusnya dengan orde galat DK adalah O H pangkat 8. Demikian seterusnya dari runutan tersebut diperoleh tabel dinamakan tabel Robert sebagai berikut. Selanjutnya contoh 6.9. Hitung integral 1 plus X dengan batas 0 hingga 1 dx dengan metode Robert diketahui N sama dengan 8 gunakan 5 angka bina. Penyelesaian. Jarak antar titik H sama dengan 1 min 0/8 sama dengan 0,125. Tabel titik di dalam selang 0,1 dengan H sama dengan 0,125 sebagai berikut. Banyak kali. Jadi integral 1/1 ditambah X dengan batas 0 hingga 1 dx sedemikian 0,69314. Bandingkan dengan solusi sejati integral 1/1 plus X dengan batas 0,1 dx sama dengan 0,6931445. Selanjutnya adalah ekstrapolasi Aitken. Kita telah membahas ekstrapolasi Richardson yang dapat diringkas sebagai I sama dengan integral fx dengan batas A hingga B dx sama dengan IH ditambah CH pangkat Q, di mana H sama dengan lebar tiap upas selang atau bias, C dan Q adalah konstanta dengan Q diketahui, C dapat dieliminasi atau dieliminir, IH adalah hampiran nilai-nilai I, CH pangkat Q adalah galat dari hampiran nilai I. Maka J sama dengan IH plus 1/2 Q min 1, IH min I 2H adalah perkiraan nilai integrasi yang lebih baik daripada I. Kita coba. Patennya, Sir. Perbedaan antara kedua metode ekstrapolasi muncul bergantung kepada apakah kita mengetahui nilai Q atau tidak. Hal ini diringkas dalam prosedur praktis yang pertama hitung I4H, I2. Perbedaan antara kedua metode ekstrapolasi muncul bergantung kepada apakah kita mengetahui nilai Q atau tidak. Hal ini diringkas pada prosedur praktis. Yang pertama, hitung I4H, I2H, IH. Yang kedua, hitung nilai empirik T sama dengan I2H dikurangi I4H per IH dikurangi I2H. Yang ketiga, hitung nilai teorik T sama dengan 2 pangkat Q bila Q diketahui. Yang keempat, jika T teorik tidak sama dengan T empirik harus kita bertanya mengapa. Yang kelima, gunakan ekstrapolasi Aitken P6.59 dengan nilai empirik T atau ekstrapolasi Richardson pada persamaan 6.45 dengan Q. Contoh 6.10. Hitung integral akar X dengan batas 0 hingga 1 dx sampai 5 angka bena dengan menggunakan kaidah 1/3 Simpson. Gunakan H sama dengan 1/8. 4H sama dengan 4 dikali 1/8 karena diketahui hasilnya 1/2. I4H sama dengan I dikali 1/2 sama dengan 1/2I per 3 dikali F0 plus 4F 1/2 plus F1 sama dengan hasilnya 0,63807. Yang selanjutnya 2H sama dengan 2 dikali 1/8 sama dengan 1/4. I 2H sama dengan 1 dikali 1/4, I dikali 1/4 sama dengan 1/4 per 3. F0 ditambah 4F 1/4, 2F 1/2, 4F 3/4, F ditambah F
hasilnya 0,65653. I 1/4 dikurangi I 1/2 per I 1/8 dikurangi I 1/4 sama dengan 2,82. Teoritik T sama dengan 2Q. Sama dengan 2 di pangkat 4 hasilnya 16. Mengapa T teoritik tidak sama dengan T empirik? Perbedaan ini timbul sebab fungsi turunan akar X tidak terdefinisi di X sama dengan 0 atau singular. Karena itu nilai T teoritik sama T sama dengan 16 tidak dapat dipegang sehingga ekstrapolasi Richardson pada persamaan 6.49 tidak dapat digunakan untuk menghitung perkiraan nilai integrasi yang lebih baik. Jadi gunakan ekstrapolasi Aitken pada persamaan 6.60 dengan nilai T empirik untuk menghitung perkiraan nilai integrasi yang lebih baik. Yang selanjutnya integral ganda. Dalam bidang teknik, integral sering muncul dalam bentuk integral ganda 2 atau lipat 2 atau integral ganda 3 atau lipat 3. Misalkan kita tinjau untuk integral lipat 2. Didefinisikan sebagai berikut. Tafsiran geometri dari integral ganda adalah menghitung volume ruang di bawah permukaan kurva f, x, y yang alasnya adalah berupa bidang yang dibatasi oleh garis-garis x sama dengan a, x sama dengan b, y sama dengan c, dan y sama dengan d. Volume benda berdimensi 3 adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Solusi integral lipat 2 diperoleh dengan melakukan integral 2 kali. Pertama dalam arah x. Dalam hal ini nilai Y tetap. Selanjutnya dalam arah Y, dalam hal ini nilai Y tetap. Nilai X tetap atau sebaliknya. Dalam arah X berarti kita menghitung luas alas benda, sedangkan dalam arah Y berarti kita mengalihkan alas dengan tinggi untuk memperoleh volume benda. Tinggi benda dinyatakan secara tidak langsung dengan koefisien WI pada persamaan P6.40. Misalkan integral dalam arah X dihitung dengan kaidah trapesium dan integral dalam arah Y dengan kaidah Simpson 1/3, maka piye iki macane? Tolong guys. Ada yang tahu nggak guys? Selanjutnya adalah kuadratur Gauss. Sampai saat ini kita telah membahas kaidah integrasi yang berbasis titik-titik data diskrit dengan metode Newton-Cotes. Sebelum melakukan perhitungan integrasi, kita harus membentuk tabulasi titik-titik diskrit yang berjarak sama. Titik-titik diskrit tersebut harus berawal dan berakhir di ujung-ujung selang A dan B. Trapesium yang menghampiri daerah integrasi harus berawal dan berakhir di ujung-ujung selang tersebut. Batasan ini mengakibatkan galat yang dihasilkan dengan mekanisme ini ternyata cukup besar. Misalkan bisa kita menggunakan kaidah trapesium untuk menghitung integral fx dengan batas negatif 1 hingga 1 dx, maka daerah integrasi dalam selang negatif 1,1 pada gambar 6.14 dihampiri dengan sebuah trapesium yang luasnya adalah I sama dengan integral fx dengan batas negatif 1 hingga 1 dx, sedemikian H per 2 F1 ditambah F negatif 1, demikian F1 ditambah negatif 1 dengan H sama dengan 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 2. Perhatikan gambar integral berikut. Bahwa persamaan 6.63 dapat ditulis sebagai I sama dengan C1 F
A ditambah C2FB. Dengan A sama dengan 1, B sama dengan 1, C1 sama dengan C2 sama dengan H per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Pendekatan integrasi yang berbeda dengan metode Newton-Cotes dikembangkan oleh Gauss dan dinamakan metode Quadratus-Gauss atau Gaussian kuadratur dengan metode kuadratur Gauss. Batasan-batasan yang terdapat pada metode Newton-Cotes kuadratur dihilangkan. Di sini kita tidak perlu lagi menentukan titik-titik diskrit yang berjalan sama, tetapi nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan menghitung nilai fungsi f(x) pada beberapa titik tertentu. Untuk memberi gambaran tentang kuadratur Gauss, perhatikan gambar 6.15. Sebuah garis lurus ditarik menghubungkan dua titik sembarang pada kurva Y sama dengan fx. Titik-titik tersebut diatur sedemikian sehingga garis lurus tersebut menyeimbangkan galat positif dan galat negatif. Luas daerah yang dihitung sekarang adalah luas daerah di bawah garis lurus yang dinyatakan sebagai I sama dengan integral fx dengan batas negatif 1 hingga 1 dx sama sedemikian C1 fx1 ditambah C2 fx2. Kunta-kunta. Dengan C1, C2, X1, dan X2 adalah sembarang nilai persamaan pada P6.65, dinamakan persamaan kuadratur Gauss. Perhatikan bahwa bila dipilih X1 sama dengan negatif 1, X2 sama dengan 1, dan C1 sama dengan C2 sama dengan 1, maka persamaan kuadratur Gauss pada persamaan P665 menjadi kaidah trapesium pada persamaan P663. Jadi kaidah trapesium memenuhi persamaan kuadratur Gauss. Persamaan P665 mengandung 4 buah peubah yang tidak diketahui atau unknown, yaitu X1, X2, C1, dan C2. Kita harus memilih X1, X2, C1, dan C2 sedemikian sehingga galat diintegrasikan minimum. Karena ada 4 buah peubah yang tidak diketahui, maka kita harus mempunyai 4 buah persamaan simultan yang mengandung X1, X2, X3 dan X1, X2, C1 dan C2. Di atas telah dikatakan bahwa kaidah trapesium bersesuaian dengan kuadratur Gauss. Dapat dilihat bahwa nilai integrasi numerik dengan kaidah trapesium akan tepat galatnya sama dengan 0 untuk fungsi tetap dan fungsi lancar. Misalkan untuk fx sama dengan i dan fx sama dengan x, perhatikan gambar 6.16 dari dua buah fungsi tersebut diperoleh persamaan fx sama dengan 1 di mana integral 1 dengan batas negatif 1 hingga 1 dx sama dengan x dengan batas x sama dengan negatif 1, x sama dengan 1 sama dengan 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 2 sama dengan C1 ditambah C2 pada persamaan 6.66. Fx sama dengan x di mana integral x dengan batas negatif 1 hingga 1 dx sama dengan setengah x pangkat x dengan interval x sama dengan negatif 1, x sama dengan 1, sama dengan 1 per 2, 1 pangkat 2 dikurangi 1 per 2, negatif 1 pangkat 2 sama dengan 0, sama dengan C1, X1 ditambah C2, X2. Kita memerlukan dua buah persamaan lagi agar X1, X2, C1, dan C2 dapat ditentukan. Dari penalaran bahwa kaidah trapesium sejati untuk fungsi tetap dan fungsi lancar, maka penalaran ini juga kita perluas dengan menambahkan anggapan bahwa integrasinya juga sejati untuk fx sama dengan x pangkat 2 dan fx sama dengan x pangkat 3. Sekarang kita mendapatkan dua persamaan tambahan, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 di mana integral x dengan batas negatif 1 hingga 1 dx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 dengan batas x sama dengan negatif 1 x sama dengan 1 sama dengan 1 per 3 sama dengan C1 x1 pangkat 2 ditambah C1 x2 ditambah C2 x2 pangkat 2 dan persamaan fx sama dengan x pangkat 3 integral x pangkat 2 dengan interval negatif 1 hingga 1 dx dan sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 dengan batas x sama dengan negatif 1, x sama dengan 1, sama dengan 0, sama dengan C1 x1 pangkat 3 ditambah C2 x2 pangkat 3. Sekarang kita sudah mempunyai 4 buah persamaan simultan. C1 ditambah C2 sama dengan
2. C1X1 ditambah C2X2 sama dengan 0. C1X1 pangkat 2 ditambah C2X2 pangkat 2 sama dengan 2/3. C2X3 ditambah C2X3 sama dengan 0. Bila dipecahkan menghasilkan C1 sama dengan C2 sama dengan 1. X1 sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 0,577350269. X2 sama dengan negatif 1 per 3 sama dengan 0,577350269. Jadi, integral fx dengan batas negatif 1 hingga 1 dx, sedemikian fx1 per akar 3 ditambah f1 ditambah f negatif 1 per akar 3. Persamaan P6.70 dinamakan kaidah Gauss-Legendre 2 titik. Dengan kaidah ini, menghitung integral fx di dalam selang negatif 1,1 cukup hanya dengan mengevaluasi nilai fungsi f di x sama dengan 1 per akar 3 dan dx sama dengan negatif 1 per akar 3. Transformasi integral fx dengan batas a hingga b dx menjadi integral ft dengan batas negatif 1 hingga 1 dt. Untuk menghitung integrasi I sama dengan integral fx dengan batas negatif 1 hingga 1 dx, kita harus melakukan transformasi. Selang AB menjadi selang negatif 1,1, peubah X menjadi peubah T, diferensial dx menjadi dt. Selang AB dan negatif 1,1 dilukiskan oleh diagram sebagai berikut. Dari kedua diagram garis ini, kita membuat perbandingan X min A per B min A sama dengan T min negatif 1 per 1 min negatif 1, X min A per B min A sama dengan T plus 1 per 2. Pindah ruas, 2x dikurangi 2a sama dengan t ditambah 1 dikali b min a. 2x sama dengan t ditambah 1 dikali b min a ditambah 2a. X sama dengan bt min at plus b min a plus 2a per 2. Sama dengan a plus bt min at per 2 sama dengan A plus B min A per 2. Dari persamaan P.6.71 integral fx dx dengan batas 0 hingga b sama dengan integral f a plus b min a t per 2 dengan batas negatif 1 hingga 1 dt sama dengan b min a per 2, integral f a plus b min a t per 2 dengan batas negatif 1 hingga 1 dt. Contoh 6.12. Hitung integral dengan hitung integral x pangkat 2 plus 1 dengan batas 1 hingga 2 dx dengan menggunakan kaidah Gauss-Legendre 2 titik. Penyelesaian A sama dengan 1, B sama dengan 2, X sama dengan 1 plus 2 ditambah 2 min 1 dikurangi 2 sama dengan 1,5 ditambah 0,5 T. dt sama dengan 2 min 1 per 2 dt sama dengan 0,5 dt. Transformasikan integral fx dengan batas 1 hingga 2 dx menjadi integral fx dengan batas negatif integral t ft dengan batas negatif 1 hingga 1 dt. Integral x pangkat 2 plus 1 dengan batas 1 hingga 2 sama dengan integral 1,5 ditambah 0,5 t pangkat 2 dengan batas negatif 1, dengan batas negatif 1 hingga 1 ditambah 1 0,5 dt sama dengan 0,5 integral 1,5 ditambah 0,5 t pangkat 2 ditambah 1 dengan batas negatif 1,1 dt. Jadi dalam hal ini
FT sama dengan 1,5 ditambah 0,5 T pangkat 2 ditambah 1. Maka F1 per 1 F1 per akar 3 sama dengan 1,5 ditambah 0,5 dikali 1 per akar 3 pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya 4,199356731. Dengan F negatif 1 per akar 3 sama dengan 1,5 ditambah 0,5 dikali negatif 1 per akar 3 pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya 0,466730799295. Sehingga demikian integral X pangkat 2 plus 1 dengan batas 1 hingga 2 dx sama dengan 0,5. Integral 1,5 ditambah 0,52 T pangkat 2 ditambah 1 dengan batas negatif 1 hingga T dt. Sedemikian 0,5 dikali F 1 per akar pangkat akar 3 ditambah F dikali negatif 1 per akar 3, hasilnya 3,33333. Nilai integral sejatinya adalah akar X pangkat 2 ditambah 1 dengan batas 1 hingga 2 dx dan 1 per 3 X pangkat 3 ditambah X, di mana X sama dengan negatif 1, X sama dengan 2, sama dengan 8 per 3 ditambah 2, ditambah 1 per 3 ditambah 1, sama dengan 7 per 3 ditambah 1, hasilnya 3,33333. Yang untuk kasus ini tepat sama sampai 10 angka binal solusi hampirannya. Selanjutnya adalah program integrasi integral X pangkat 2 ditambah X dengan batas 1 hingga 2 dx dengan kaidah Gauss-Legendre 2 titik disajikan sebagai berikut. Dibandingkan dengan metode Newton-Cotes, trapesium 1/3 Simpson dan lain-lain, kaidah Gauss-Legendre 2 titik lebih sederhana dan lebih mangkus dalam operasi aritmatika karena Gauss-Legendre 2 titik hanya membutuhkan 2 buah evaluasi fungsi. Selain itu, ketelitian lebih tinggi dibandingkan dengan metode Newton-Cotes. Namun, kaidah Gauss-Legendre tidak dapat digunakan jika fungsi fx tidak diketahui secara eksplisit. Karena tidak dapat melakukan transformasi integral fx dengan batas A hingga B dx menjadi integral ft dengan batas negatif 1 hingga 1 dt. Untuk kasus seperti ini, jelas metode Newton-Cotes sebagai jalan keluarnya. Metode Gauss-Legendre 3 titik dapat ditulis sebagai I sama dengan integral fx dengan batasan dari 1 hingga 1 dt, sedemikian C1 fx1 ditambah C fx2 ditambah C3 fx3. Omang malah justru kan kalau gelem apa aku malah masak. Aku Mbak Ira, mohon mikrofonnya dimatikan. Selanjutnya, parameter X1, X2, X3, C1, C2, dan C3 dapat ditemukan dengan membuat penalaran bahwa kuadrat Gauss bernilai tepat untuk 6 buah fungsi berikut. Fx sama dengan 1, Fx sama dengan X pangkat 3, Fx sama dengan X, Fx sama dengan X pangkat 4, Fx sama dengan X pangkat 2, Fx sama dengan X pangkat 5. Dengan cara yang sama seperti pada penurunan kaidah Gauss-Legendre 2 titik diperoleh 6 buah persamaan simultan yang solusinya adalah C1 sama dengan 5/9, C2 sama dengan 8/9, C3 sama dengan 5/9, X1 sama dengan negatif akar 3/5, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan akar 3/5. Hasil fx dengan batas negatif 1 hingga 1 dx, sedemikian 5/9 negatif akar 3/5 ditambah 8/9 F0 ditambah 5/9 F akar 3/5. Selanjutnya adalah kaidah Gauss-Legendre N titik. Penurunan kaidah Gauss-Legendre 2 titik dan Gauss-Legendre 3 titik dapat dirampatkan untuk menghasilkan Gauss-Legendre N titik. Integral fx batas negatif 1 hingga 1 dx, sedemikian C1 fx1 ditambah C2 fx2 ditambah bla 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 hingga Cn fxn. Nilai-nilai C
CI dan XI dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian contoh soal terapan. Seorang penerjun payung terjun dari sebuah pesawat. Kecepatan penerjun sebagai fungsi dari waktu adalah Ft sama dengan GM per C dikali 1 min E pangkat negatif C per MT, di mana V sama dengan kecepatan penerjun dalam meter per detik, G sama dengan ketetapan gravitasi sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat, M sama dengan massa penerjun yaitu 68,1 kg, C sebagai koefisien tahanan udara sama dengan 12,5 kg per detik. Misal kita ingin mengetahui seberapa jauh penerjun telah jatuh setelah waktu tertentu, T, karena kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi jarak, maka jarak penerjun dari titik T dari titik terjun T sama dengan 0 adalah D sama dengan integral V 9T dengan batas 0 hingga T dt sama dengan GM per C dengan integral GM per C 1 min E pangkat negatif C per MT dengan batas 0 hingga T dt, dihitung seberapa jauh penerjun telah jatuh setelah waktu T sama dengan 10 detik dengan bermacam-macam metode integrasi numerik. Penyelesaiannya, persoalan kita adalah menghitung integrasi, di mana D sama dengan integral GM per C dengan batas 0 hingga integral GM per C 1 dikurangin E pangkat C per MT dengan batas 0 hingga 10 dt, dengan V adalah kecepatan penerjun, G sama dengan ketetapan gravitasi, M massa penerjun, dan C koefisien. Maka nilai D dengan bermacam-macam metode integrasi numerik diringkas dalam tabel berikut. Dari tabel tadi terlihat perbaikan hasil integrasi dimulai setelah kaidah titik tengah, mulai dari kaidah Simpson 1/3 sampai metode Romberg. Nilai integrasi semakin diperbaiki. Pada contoh ini, hasil integrasi dengan kaidah Simpson 3/8 tidak dapat dibandingkan karena jumlah PSN tidak sama dengan kaidah integrasi lainnya. Kecuali jika kita menggunakan N yang sama, atau N genap tetapi merupakan kelipatan 3. Sedangkan hasil integrasi dengan kuadratur Gauss memperlihatkan perbaikan dengan semakin tingginya orde metode. Shadaqallahul adzim. Terima kasih teman-teman karena sudah mau mendengarkan presentasi dari Mbak Sera dan saya. Cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kurangnya pemahaman. Kita sama-sama belajar ya. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat teman-teman. Wassalamualaikum.